Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada pula orang yang berbuat maksiat karena menganggap orang tuanya ataupun kakek neneknya itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sehingga mereka nggak mungkin diazab karena mereka adalah keturunan orang soleh, keturunan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana menjawab syubhat ini? Paling tidak ada 5 jawaban. Jawaban yang pertama, sesungguhnya kita tidak mungkin dapat memastikan kedudukan orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah benar-benar dianggap sebagai orang soleh atau tidak, kecuali dengan dalil. Kalau nggak ada dalil, bagaimana caranya kita tahu? Yang ada dalil itu seperti para nabi dan rasul, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sementara orang tua kita, mana dalilnya bahwa orang tua kita di sisi Allah adalah orang soleh? Apakah kita bisa memastikan ibadah orang tua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa mereka sudah pasti diampuni? Kan tidak. Kita tidak bisa memastikannya. Jawaban yang kedua, jamaah sekalian, andai orang tua kita benar-benar orang soleh sekalipun, bahkan seorang nabi sekalipun, itu bukan jaminan keselamatan kita. Buktinya, putra Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau beriman tidak selamat. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat kepadanya, dan Allah tidak mengizinkan Nabi Nuh alaihissalam untuk sekedar mendoakan anaknya tersebut. Jawaban yang ketiga, Rasulullah SAW sendiri mengingatkan putri beliau yang paling beliau cintai, Fatimah radhiyallahu anha, untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat dosa syirik. Beliau bersabda, "Ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah putriku, silahkan minta hartaku yang aku miliki sekehendakmu. Itu yang bisa aku berikan kepadamu. Tetapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah, yaitu dengan mentauhidkannya dan menjauhi dosa syirik. Kalau kamu berbuat syirik, maka aku tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan Nabi SAW kepada putri beliau, ayah yang paling mulia di muka bumi ini dan putri yang terbaik, tapi masih diingatkan agar tidak berbuat dosa. Kok dia bukan putri Nabi, bukan putra Nabi, merasa seakan-akan pasti selamat karena ayahnya orang soleh. Subhanallah. Ini bentuk ujub dan kebodohan. Jawaban yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, "Man bata'a bihi amaluhu, lam yusri bihi nasabuhu." Barang siapa yang lambat amalannya, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Jadi nasab sama sekali tidak membantu seseorang untuk masuk surga ataupun untuk keluar dari neraka. Jawaban yang kelima, Rasulullah SAW mencela orang yang membanggakan keturunan, membanggakan orang tuanya, dan beliau mengabarkan itu termasuk jahiliyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Ada 4 pada umatku yang termasuk jahiliyah yang belum mereka tinggalkan. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga atau menyombongkan diri dengan keturunan, dengan orang tuanya, bahwa dia anaknya wali, anak orang soleh, ataupun anaknya bangsawan, anaknya para raja, keturunan keraton. Ini termasuk jahiliyah. Termasuk juga yang membanggakan suku tertentu, tanah air, negara tertentu. Itu semuanya jahiliyah, karena seseorang tidaklah mulia dengan itu semuanya. Wa ta'nu fil ansab, yang kedua mencela nasab. Wal istisqa bin nujum, yang ketiga menisbatkan hujan kepada bintang, dan ini termasuk syirik, karena hanya Allah yang maha mampu menurunkan hujan, hanya Allah pula yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab turunnya hujan. Dan yang keempat, wan niyaha, meratapi mayit. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.